Oke, jadi kali ini kita akan belajar tentang routing statis di Cisco pakai tracer. Oke, jadi kita buat dulu topologi jaringannya sesuai dengan topologi yang ada di modul. Kita sesuaikan dengan 3 router PT, kemudian 3 switch PT, dan juga masing-masing jaringan, masing-masing switchnya ada 2 komputer atau 2 laptop. Kita buat topologinya dulu ya, seperti ini. Apabila sudah selesai semuanya, perangkatnya sudah kita tata, sekarang kita koneksikan menggunakan kabel. Perlu kita ingat, kalau kita mau menghubungkan perangkat yang berbeda, kita menggunakan kabel strike. Kalau perangkatnya sama, kita menggunakan kabel cross. Oke, untuk antar router, kita buat kabelnya kabel serial. Oke, sesuai yang ada di modul, kalian sesuaikan. Di situ kita pakai kabel serial. Ya, jangan lupa ketika kita menancapkan di portnya, kita pilih yang serial. Ketika kita mau menghubungkan fast ethernet, berarti kita pilihnya portnya fast ethernet seperti ini ya. Jadi kita pilih, kita sesuaikan saja. Untuk ke switchnya kita pakai fast ethernet. Untuk kabel serial kita harus menancapkannya di port serial. Kita pastikan dulu bahwa kabelnya sudah menancap di port mana, kita arahkan saja dengan kursor. Di situ nanti akan muncul, di situ ada serial 2/0, 3/0, fast ethernet 0/0 kayak gitu ya. Nanti ini sebagai patokan di mana kita nanti akan konfigurasi. Oke, kita koneksikan dulu dengan kabel. Ini masih merah ya untuk karena belum kita konfigurasi, masih merah di situ. Dari router ke routernya masih merah, dan juga switchnya masih merah. Oke. Ini saya kasih keterangan aja, saya kasih notes di situ biar kita lebih mudah dalam konfigurasinya, biar kita nggak lupa ini jaringan berapa, ini jaringan yang mana, kayak gitu ya. Jadi saya kasih notes di situ, bisa kita tuliskan saja IP-nya. Jadi patokan kita nanti untuk proses konfigurasi, jadi lebih mudah. Oke. Oke, kemudian setelah ini kita akan konfigurasi masing-masing port yang ada di perangkat router. Mulai dari yang port serial dan juga fast ethernet yang menuju ke router dan menuju ke switch yang lainnya. Oke, kita masuk ke router pertama dulu. Kita masuk ke router pertama, kita pilih portnya dulu, kita pastikan yaitu 2/0, serial 2/0, dan juga port fast ethernet 0/0. Oke, kita no dulu seperti ini. Nah, kita sudah masuk di user executive mode, jadi belum bisa kita konfigurasi. Kalau kita mau konfigurasi harus masuk ke global configuration. Tahapannya adalah masuk dulu ke privilege mode, kita berikan enable atau bisa EN gitu ya, sudah ada di modul perintahnya. Kemudian ini sudah masuk, router pagar itu sudah masuk di privilege mode. Kita masuk ke mode konfigurasi menggunakan perintah configure terminal atau conft. Oke. Nah, kita masuk ke portnya. Kita masuk ke port serialnya dulu, interface, berarti kita bisa singkat langsung INT. Interface SE itu serial ya 2/0. Nah, sudah masuk di SE 2/0, kita pilih kita isikan alamat IP-nya. Di situ kita sesuaikan tadi yaitu 192.168.1.1.
Dengan subnet masknya jangan lupa dimasukkan spasi subnet masknya 255.255.0. Oke. Kemudian kita ketikkan perintah no sh atau no shutdown. Oke. Jadi no sh itu boleh. Kemudian exit. Baru kita konfigurasi masuk ke port yang menuju switch, yaitu port fast Ethernet 0/0. Nah, kita pastikan di situ, yaitu kita arahkan kursornya FA 0/0. Oke, kita masuk ke FA 0/0. Kemudian kita beri alamat IP-nya yang nanti dijadikan gateway di jaringan itu ya. Alamat IP-nya adalah 192.168.3.1. Itu yang menuju ke switch. Oke. Sama kita isikan juga subnet masknya. Kemudian kita no shutdown. Kemudian kita exit. Oke. Berarti kita sudah konfigurasi di port yang ada di router, yang kita butuhkan yang ada di router 1 ya. Kemudian sama langkah selanjutnya kita masuk ke router yang kedua. Nah, kalau router pertama sudah dikonfigurasi, ini masih merah karena router satunya belum dikonfigurasi ya, harus kita konfigurasi juga. Langkahnya sama, kita masuk di command line interface CLI, kita pilih no, enter, kemudian kita masuk ke mode konfigurasi ya. Ini langkah-langkahnya sama, kita masuk di interface-nya serial 2/0 dulu. Yang dari router 1 itu kan 2/0 menuju router 2 itu juga di 2/0. Kita beri alamat IP. Tadi kan yang di router 1 1.1, berarti kita isinya 1.2. Di sini jangan lupa subnet masknya juga. Kemudian di no sh exit, baru masuk ke port selanjutnya. Kita masuk di interface fast Ethernet 0/0 juga ya nanti ya. Nah, jangan lupa kalian jangan takut ketika salah konfigurasi. Nanti di command line interface ini tidak akan melaksanakan perintah yang salah. Jadi kalau ada salah, silakan kalian ketik ulang perintahnya yang benar kayak gitu ya. Oke, kemudian selesai kita konfigurasi, jangan lupa di router 2 ini ada 3 port yang harus kita konfigurasi, yaitu port yang ke router 1 dan port yang ke router 3 dan juga yang ke switch. Jadi kita konfigurasi di SE2 serial 2/0 juga, kemudian di 3/0 juga, dan juga fast Ethernet juga ya. Seperti ini. Nah, kita pastikan dulu yang ini 2/0, bawahnya 0/0, kemudian sekarang ini adalah serial 3/0. Berarti kita masuk ke interface-nya serial 3/0. Oke, kita masukkan nanti IP-nya. Di situ kita menggunakan IP 192.168.2.1. Berarti nanti di router 3-nya yang satu jalur itu adalah 2.2. Kayak gitu ya, sudah ada di modul, tinggal kalian praktekkan saja. Ini contohnya seperti itu. Langkahnya sama, di no sh juga ya. Nah, kita pastikan kita arahkan kursor ke routernya, sudah ada alamat IP yang sudah kita setting tadi. Sudah ada di situ serial 2/0 juga sudah ada, tinggal yang di router 3 sama ya langkah-langkahnya. Kalian buat konfigurasinya di masing-masing port, kita isikan IP terlebih dahulu. Oke, sama. Kita masuk ke konfigurasi mode ya. Tahapannya sama, dari enable kemudian CONFT. Global configuration mode, kita masukkan interface-nya serial 2/0. Kita berikan alamat IP yaitu 2.2 karena yang di port jalurnya yang satunya adalah 2.1. Jadi harus satu jalur gitu ya. Kita sesuaikan saja, semua ada di modul, tinggal kalian terapkan aja di sini. Kemudian kita juga jangan lupa di no shutdown, kemudian konfigurasi juga di port yang menuju ke switch. Di situ fast Ethernet ya, berarti portnya fast Ethernet 0/0.
Nah, ini tergantung kalian menancapkannya tadi di 0/0 atau 0/1, itu tergantung kalian menancapkannya. Oke, jadi dipastikan port mana yang kita gunakan, yaitu yang harus kita konfigurasi. Jangan kita konfigurasi di port mana lupa tadi nancapkannya di port berapa lupa, tapi kita konfigurasinya di mana, jadi nanti nggak akan bisa jalan. Jadi kita pastikan portnya sudah sesuai. Seperti itu. Oke, kita sudah konfigurasi di 3 router, memasukkan alamat IP ya. Kita masih setting IP, belum melakukan routing. Oke. Next, kita akan coba show run. Di sini kita harus masuk di mode privilege dulu di router pagar. Kita exit. Di situ kita show run, akan muncul secara detail setiap portnya dan konfigurasinya. Di situ sudah ada port-port yang sudah kita konfigurasi. Jadi akan muncul ketahuan itu di mana port ini ada IP-nya berapa, itu sudah ada. Tergantung kita tadi konfigurasi. Seperti itu. Sekarang kita konfigurasi di masing-masing komputer. Nanti kita coba tes. Ketika kita sudah setting IP, apa bisa saling terhubung ya, yang dari jaringan router 1, router 2, router 3. Kalau hanya di setting IP bisa terhubung apa enggak, itu kita lihat. Kita di desktop kita pilih IP ya, IP configuration, kita sesuaikan IP-nya. Karena di jaringan router ini ada 3.1, berarti harus kita mulai dari 3.2. Subnet masknya juga sudah, kemudian kita gateway-nya kita harus isi, semuanya kita isi 3.1. Next, sama langkahnya IP configuration-nya, berarti ini 3.3. Subnet masknya diisi, gateway-nya juga diisi 3.1. Kalian juga harus ingat bahwa satu jaringan itu satu gateway. Settingannya jangan lupa setting gateway-nya, nanti bisa nggak connect ya. Oke, sama kita lakukan langkah ini berulang di masing-masing komputer yang ada di topologi ini, yang ada di jaringan ini sesuai dengan jaringannya. Kalau yang ini berarti kita pakai IP-nya yang 4 titik. Oke, jangan lupa gateway-nya 4.1 juga diisi semuanya. Nah, ini jaringan 5.1 kita isi juga konfigurasinya, subnet mask dan juga berarti 5.2 ya. Kemudian subnet masknya di otomatis, nanti kemudian gateway-nya juga diisi 5.1 sama. Oke, dari sini kita sudah konfigurasi untuk setting IP. Masih setting IP, belum melakukan routing ya. Nah, setelah ini kita coba apakah bisa terhubung hanya dengan konfigurasi IP. Kita kirim pesan, coba. Di situ terlihat failed ya, jadi fail, nggak bisa karena mereka belum ada jalurnya, dia nggak tahu alamatnya karena belum kita daftarkan di sini. Kita belum proses routing. Jadi inilah guna proses routing. Jadi kita kayak memberikan jalur terbaik. Routing itu sendiri kan kita dalam mengirim paket mencarikan rute terbaik, rute yang paling tepat. Itu. Oke. Nah, sekarang karena ini belum bisa terhubung, kita harus konfigurasi routingnya, routing tabelnya. Kita klik di routernya. Kita klik dulu router pertama, kita kenalkan dengan jaringan yang nanti akan kita hubungkan. Jadi kita di router pertama ini kan punyanya 3 titik ya. Ini jaringan 3.0, kita kenalkan ke jaringan ini semuanya 4 titik, 5 titik, dan 2.0. Oke, jaringannya itu 2.0 ya semuanya. Oke, kita masuk ke mode ke CLI lagi. Kita masuk ke mode konfigurasi sama enable configure terminal. Nah, baru kita konfigurasi, kita berikan perintah yang sesuai seperti di modul juga sudah ada, IP route. Kemudian berikan IP di jaringannya yang kita daftarkan. Berarti ini kan kita di router pertama, berarti kita mendaftarkan jaringan 2 dan jaringan 4 dan juga jaringan 5.
Jangan lupa diberikan subnet mask juga. Kemudian jalurnya kita lewat serial 2/0. Karena keluarnya dari jalannya itu dari 2/0. Oke, kita konfigurasi seperti ini. Oke, selanjutnya kita konfigurasi sama di router 2 juga router 3. Kita buat konfigurasinya di router 2, nanti kita mengenalkan berarti jaringan 3.0 dan juga jaringan 5.0. Oke, kita sekarang mendaftarkan di router 2 yaitu jaringan 3.0, kemudian juga jaringan 5.0. 3.0 kita lewat jalur serial 2/0. Kalau yang 5.0 kita lewat jalurnya nanti yang serial 3/0. Oke ya, jadi harus kita ingat jaringan mana saja yang harus didaftarkan. Nah, 3.0 kita lewat dari router 2 ini, kita lewatnya di serial 2/0. Kemudian kita daftarkan jaringan 5.0, kita lewat jalurnya yaitu serial 3/0 ya. Di router 2 ini kan dia jalurnya pakai yang serial 3/0. Kalau yang 3.0 tadi kita pakai yang serial 2/0. Oke, sudah di router 2, sekarang kita lanjut ke router 3 setelah ini. Langkahnya sama, kita masuk konfigur terminal dulu. Di mode konfigurasi kita daftarkan jaringan berapa saja yang dibutuhkan, yang didaftarkan, yaitu ada jaringan 1.0, jaringan 3.0, jaringan 4.0. Itu kita daftarkan semua lewat jalur yang sesuai. Kita daftarkan satu persatu. Tiap jaringannya kita daftarkan ya dengan jalur yang sesuai. Oke, sudah. Sekarang kita coba cek konektivitas antar PC di dalam jaringan yang berbeda tadi ya. Kita coba dulu dari jaringan 4.0 ke 5.0. Biasanya masih proses itu fail dulu, kemudian karena masih baru saja di konfigurasi, kita tunggu aja atau langsung kita cek aja lewat command prompt di masing-masing komputer. Kita pilih desktop, kemudian kita pilih CMD, command prompt, kita ping IP yang akan kita tuju. Misalkan kita ke jaringan yang berbeda ya, kita coba jaringan 4 titik. Sudah replay, berarti sudah saling terhubung. Perlu dicek satu-satu juga, nggak apa-apa. Kita coba ke 5 titik, juga sudah terkoneksi. Oke, sudah selesai. Setelah itu coba kita tes koneksi dari jaringan 4 titik. Kita ping ke jaringan 3 titik dan juga jaringan ke 5 titik. Kita ping dulu. Sudah terhubung ya. Oke, setelah ini kita coba tes dari jaringan 5 titik ke jaringan 4
jaringan 3. Nah, seperti ini. Kita coba yang di jaringan 5 titik ya. Oke, kita coba cek dulu. Kita ping ke jaringan 4 titik, kemudian sudah replay, kemudian kita coba cek ke 3 titik ya. Nah, sudah replay. Oke, sudah selesai. Silakan kalian pelajari lagi, kalian coba praktekkan ini sebagai referensi. Sudah ada modul, bisa kalian gunakan, kalian pelajari juga, kalian coba. Oke, kesimpulannya untuk routing sendiri, routing itu kan kita mencarikan jalur tercepat untuk mengirimkan paket. Nah, kalau routing statis ini kita menentukan next hubnya, misalkan mau kemana, lewat mana jalurnya, kayak gitu. Nah, untuk routing dinamis yang next akan kita pelajari itu dia memilih jalur sendiri, jadi tidak kita tetapkan. Kalau statis ini kita menetapkan mau ke jaringan berapa, lewatnya mana. Nah, misalkan kayak di kantor pos, kalian mau ngirim paket ke kantor pos B, dari kantor pos A ke kantor pos B, dia harus tahu jalurnya kita tetapkan lewat jalur ini misalkan. Jadi seperti itu. Jadi sudah kita tetapkan kantor pos B jalurnya lewat sini. Jadi seperti itu. Paketnya akan dikirimkan lewat jalur yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Selamat belajar, tetap semangat dan semoga sukses. Oke, see you next video. Kita bahas routing dinamis. Oke, sekian dan terima kasih.